Apa itu EPS Topic? EPS Topic adalah singkatan dari Employment Permit System, Test of Proficiency in Korean. EPS Topic yaitu ujian kemampuan bahasa Korea yang diperuntukkan bagi calon tenaga kerja asing yang ingin bekerja di Korea Selatan. Calon tenaga kerja harus lulus dalam ujian EPS Topic untuk bisa mendaftar kerja ke Korea Selatan melalui sistem EPS. Apa perbedaan EPS Topic dengan Topic? EPS Topic diperuntukkan bagi calon tenaga kerja yang berisi materi yang lebih khusus seputar pekerjaan. Sedangkan Topic merupakan ujian kemampuan bahasa Korea untuk umum. Topic tidak bisa digunakan untuk mendaftar kerja ke Korea Selatan melalui sistem EPS. Apa perbedaan EPS Topic PBT dan EPS Topic CBT? EPS Topic PBT yaitu ujian kemampuan bahasa Korea dengan metode paper-based test, ujian berbasis kertas yang diperuntukkan untuk pemula atau umum. Sedangkan EPS Topic CBT adalah ujian kemampuan bahasa Korea dengan metode computer-based test, ujian berbasis komputer. Dan dibagi menjadi dua jenis ujian lagi, yaitu untuk umum maupun khusus bagi PMI yang telah bekerja di Korea dengan syarat tertentu. Apa perbedaan EPS Topic PBT, CBT umum, dan CBT khusus? EPS Topic PBT atau CBT biasanya diadakan satu kali dalam 1 tahun untuk umum, yaitu mereka yang belum pernah bekerja di Korea melalui sistem EPS maupun yang pernah bekerja di Korea boleh mengikuti ujian ini. EPS Topic CBT umum diperuntukkan untuk umum atau pemula seperti EPS Topic PBT. Hanya bentuk soalnya saja yang berbeda metodenya, yaitu menggunakan komputer. Ujian ini jarang diadakan. Lalu, EPS Topic CBT khusus diperuntukkan bagi mereka yang pernah bekerja di Korea melalui sistem EPS sesuai kontrak dan pernah menerima perpanjangan kontrak. Apa syarat untuk bisa mengikuti ujian EPS Topic PBT atau CBT? Usia 18 sampai 39 tahun. Pendidikan minimal SLTP atau sederajat. Tidak sedang dicekal bepergian ke luar negeri. Tidak pernah dihukum atau dipenjara. Tidak pernah dideportasi dari Korea Selatan. Apa syarat untuk bisa mengikuti ujian EPS Topic CBT khusus? Syarat untuk mengikuti ujian EPS Topic CBT khusus sama dengan syarat mengikuti ujian PBT. Tetapi ada syarat khusus lagi, yaitu telah bekerja di Korea selama 3 tahun masa kontrak resmi dan diperpanjang 1 tahun 10 bulan menjadi 4 tahun 10 bulan. Bagi PMI yang perpanjangan tetapi belum habis masa kontraknya, misalnya baru menjalani masa perpanjangan selama 3 bulan, tetapi ingin pulang karena suatu hal misalnya sakit dan sebagainya, bisa mengajukan kepulangan lebih awal dengan persetujuan pihak perusahaan dan dilaporkan ke lembaga terkait di Korea.
PMI dengan kondisi ini juga bisa mengikuti CBT dikarenakan telah mendapat perpanjangan. Jika kepulangannya memutus kontrak tanpa persetujuan, walaupun lebih dari 3 tahun tidak bisa mengikuti CBT. PMI yang masa kerjanya hanya 3 tahun dan tidak mendapat perpanjangan tidak bisa mengikuti CBT. Bagaimana jika tidak bisa bahasa Korea? Harus belajar di mana? Belajar bahasa Korea untuk persiapan ujian EPS TOPIK bisa dilakukan di mana saja. Tidak terikat pada sebuah lembaga pendidikan maupun pelatihan. Calon PMI bisa belajar di mana saja sesuai keinginan masing-masing. Apakah bisa ikut ujian EPS TOPIK jika tidak belajar di lembaga pelatihan bahasa Korea? Tentu bisa, karena proses penempatan PMI ke Korea melalui sistem EPS hanya dimulai dari ujian EPS TOPIK saja. Belajar bahasa Korea merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing calon peserta. Jika CPMI ingin belajar sendiri secara otodidak, bisa mengunduh buku standar bahasa Korea di website Indonesia EPS Center. Di manakah bisa mendaftar untuk mengikuti ujian EPS TOPIK? Pendaftaran ujian EPS TOPIK ditangani oleh pihak BP2MI. Silahkan baca pengumuman pendaftaran ujian EPS TOPIK di website resmi BP2MI. Tempat pendaftaran ditentukan oleh BP2MI. Kapan ujian EPS TOPIK dilaksanakan? Ujian EPS TOPIK PBT atau CBT dilaksanakan 1 kali dalam setahun. Biasanya diadakan saat pertengahan tahun sekitar bulan Juni atau Juli. Ujian EPS TOPIK CBT khusus dilaksanakan setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam setahun. Berapa biaya untuk mengikuti ujian EPS TOPIK? Biaya pendaftaran ujian EPS TOPIK saat ini sebesar 24 US dollar, sekitar Rp312.000 jika nilai kurs 1 US dollar sama dengan Rp13.000. Apa syarat kelulusan dalam EPS TOPIK? Nilai minimal untuk bisa lulus ujian EPS TOPIK adalah 80 dari total nilai 200. Akan tetapi tidak semua peserta yang nilainya di atas 80 pasti lulus. Kelulusan juga ditentukan oleh jumlah peserta yang akan diluluskan. Hanya HRD Korea yang bisa menentukan kelulusan. BP2MI maupun EPS Center tidak memiliki kewenangan dalam kelulusan peserta ujian. 감사합니다.